Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Pemirsa Al-Faruq TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa lagi di kajian dan program Ramadan kita kali ini, Karomah, kajian Ramadan di rumah aja, dengan tema fikih, doa dan zikir. Pemirsa demikian Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali tidak putus-putusnya untuk berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kasih sayangnya kepada kita, sehingga kita yang sangat kekurangan ini masih terus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dalam keadaan kita bermaksiat pun Allah Subhanahu wa taala masih saja mencurahkan kasih sayangnya kepada kita. Karena memang Allah Subhanahu wa taala Rahman, Rahim, Ghafurun, Ghaffar. Karena itu di bulan yang penuh dengan ampunan ini, kita benar-benar memanfaatkannya sebagai salah satu sarana untuk benar-benar dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya dekat dengan Allah akan menambah kedekatan Allah dengan kita. Sebagaimana tema yang akan kita angkat pada program Karomah, kajian Ramadan di rumah aja, yang insya Allah akan kita laksanakan sampai di akhir bulan Ramadan. Pemirsa Al-Faruq TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan membicarakan tentang faidah dari zikir dan doa yang kemarin kita sempat singgung, akan menyebutkan beberapa faidah yang telah disebutkan oleh ulama kita berkaitan dengan zikir dan doa itu. Ibnu Qayyim rahimallahu taala sudah menyebutkan begitu banyak zikir atau manfaat zikir dan doa dalam kitabnya Al-Wabilus Shayyib, salah satu kitab yang beliau karang secara khusus menerangkan tentang manfaat dari zikir jika seseorang berusaha untuk mengamalkannya. Karena itu kita juga tidak ingin ketinggalan agar kita bisa mendapatkan manfaat yang begitu besar ini. Paling minimal dari sekian banyak keutamaan dari zikir dan manfaatnya, kita bisa mendapatkan beberapa darinya. Ibnu Qayyim menyebutkan ada 70 manfaat dari zikir itu, dan kita akan menyebutkan beberapa di dalamnya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya manfaat zikir, manfaat yang kita diperoleh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sempat kita singgung pada pertemuan yang kemarin,
bahwa seseorang akan dijaga dari gangguan syaitan. Dan itu telah Allah jelaskan ya. Di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan wa man ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Ya. Ini menjadi alasan bahwa zikir itu akan menjaga kita, karena sesungguhnya seorang hamba tidak akan mampu menjaga dirinya dari syaitan. Bagaimana mungkin seorang makhluk manusia bisa melawan syaitan yang ia tidak lihat? Ya, hari ini kita sedang melawan salah satu makhluk Allah yang terkecil yang disebut dengan corona atau COVID-19 ya, yang tidak terlihat ya, dengan pandangan mata langsung ya, tapi dia bisa dilihat dengan alat tertentu, sedangkan syaitan tidak bisa dilihat dengan mata langsung, tidak bisa juga dilihat dengan alat tertentu ya. Jika saja ada makhluk Allah yang kita tidak mampu untuk melawannya, menjaga diri darinya, maka demikian pula syaitan ya. Kita tidak mampu melawannya. Yang mampu melawannya ialah yang lebih kuat dari syaitan ya, yang mampu melihat syaitan, yang mampu mengatur ya, segala yang dilakukan syaitan, yaitu zikrullah ya, dengan zikir kepada Allah. Kita Allah mengatakan nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin ya, kami akan belenggu dia ya. Hari ini hadis yang masyhur yang berkaitan dengan puasa, bahwa di bulan Ramadan syaitan dibelenggu ya, wasuffidat syayatin ya. Ada yang mengatakan bahwa sesungguhnya yang dibelenggu hari ini bukan syaitan saja ya, kita juga dibelenggu di rumah kita. Maka kita katakan tidak demikian. Justru ya, banyak hal yang kita bisa petik ya, dan baru bisa kita rasakan ketika berada di bulan Ramadan ini ya. Satu contoh saja yang kita sebutkan, bahwa salat sunnat tarawih adalah ibadah yang dilakukan ya, adalah ibadah sunnah ya, dan di mana ibadah sunnah itu seyogyanya dilaksanakan di rumah. Nabi mengatakan sallu fi buyutikum, sallu fi buyutikum, sallu fi buyutikum illal maktubah ya, salatlah di rumah kalian 3 kali. Nabi mengatakan kecuali yang maktubah, yang wajib. Nah, sekarang kesempatan bagi mereka yang ya, belum pernah menjadi imam di rumah, di masjid, maka dia bisa menjadi imam di rumahnya. Tentunya ya, dia harus benar-benar mengerti ya, bagaimana atau apa yang harus diperlukan oleh seorang imam ketika mengimami orang di belakangnya. Nah, ini kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa ya faidah yang ingin kita sebutkan pada kesempatan yang berbahagia ini tentang faidah zikir ya, dan semoga faidah ini yang pertama kita sebutkan ini benar-benar sudah